Siap. Kita cepatnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih. Hari ini saya didampingi Pak Bagja dalam kegiatan pendampingan yang kedua di SD Harapan Mulia ini Pak. Nah, insya Allah Pak, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama adalah mengenai proses pembelajaran selama 1 bulan kemarin. Nah, kira-kira apa saja sih yang Bapak sudah peroleh dalam pendampingan kemarin 1 bulan? Baik Pak, yang saya sudah mulai lakukan adalah perubahan baik dalam kelas. Yang pertama, sering melakukan pembuatan keyakinan kelas yang untuk kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Selain itu juga pembelajaran yang menyenangkan, meminimalisir hukuman, dan mulai mengenali karakter peserta didik. Kemudian belajar apa nih bersama fasilitator kemarin? Alhamdulillah untuk yang fasilitator kemarin kita belajar tentang budaya positif dan disiplin positif. Kemudian apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari pendampingan ini? Jadi untuk yang selanjutnya mungkin akan saya ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran, terutama menjadi guru yang lebih menyenangkan. Kemudian capaian apa yang sudah diperoleh 1 bulan terakhir? Untuk capaian, mungkin saya sudah mengurangi hukuman dalam pembelajaran, terutama karena kegiatan olahraga. Sudah mulai berkolaborasi dalam pembelajaran. Jadi tidak mengurangi hukuman, namun konsekuensi lah, istilahnya ada komitmen. Ada komitmen ya. Jadi segitu institusinya sudah dijalankan ya. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke instrumen kedua Pak. Kita masuk ke refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Nah, yang pertama adalah kita diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah nih. Bagaimana dukungan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat terhadap program PGP Guru Penggerak Angkatan 10 ini? Untuk dukungan dari kepala sekolah sangat mendukung. Kebetulan beliau juga instruktur, dan terhadap pendidikan guru penggerak, alhamdulillah semuanya guru-guru di sini mendukung proses saya menjadi PGP. Apakah ada tantangan Pak yang dihadapi selama melaksanakan tugas PGP Angkatan 10 ini? Untuk tantangan yang dihadapi masih kurang terutama kolaborasi dengan rekan sejawat yang di sekolah, dan respon berbeda-beda terhadap program guru penggerak. Ada yang positif, ada yang iya tugasnya sih tapi ada yang support, yang sudah menjalani memang sudah dilakukan. Nah bagaimana nih langkah Bapak untuk pendekatannya ya yang dilakukan supaya yang tadinya negatif nih tentang PGP ini menjadi positif, kira-kira apa? Kalau saya memberikan respon positif Pak, bahwa dalam kegiatan ini saya selalu semangat terus mengerjakan tugas secara konsisten dan aktif di kegiatan sekolah dengan tidak mengabaikan tugas saya sebagai guru. Nah, terus gimana cara mengajak yang lain yang tidak mau ikutan PGP? Untuk ini memberikan motivasi positif, terutama kita memberikan pandangan bahwa nilai plus dari CGP ini sangat banyak manfaatnya. Dapat beasiswa. Iya, salah satunya itu beasiswa. Dapat ampau ya. Intinya setiap lokakarya, apalagi lokakarya setiap minggu. Baik ya, alhamdulillah dukungan kepala sekolah sangat luar biasa. Saya juga melihat tadi bahkan penyapa dengan beliau, kemudian dari Bapak Ibu gurunya juga sangat luar biasa ya, menyiapkan konsumsi gitu ya, dari anggarannya Pak dari sekolah Pak ini, bukan dari Pak Riki gitu ya. Makanya kita harus tanda tangan. Alhamdulillah ya, terima kasih atas jamuannya luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke instrumen yang ketiga, yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 ya. Nah, coba Bapak ingin tahu kira-kira apa sih yang dipelajari modul 1.1? 1.1 tentang filosofi gaya wawancara, 1.2 kedua
visi guru penggerak, nilai guru penggerak, terus ketiga visi guru penggerak dan prakarsa perubahan, dan keempat budaya positif dan sip. Oke. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan ya. Jadi terkait galak ya namanya. Kemudian yang dipelajari itu dari modul 1.1 sampai 1.4 ini contoh apa yang sudah diimplementasikan? Pertama tentang filosofi kehidupan itu yang saya pelajari, yang pembelajaran yang menyenangkan terutama, terus berpusat pada siswa yang sudah kita lakukan. Jadi tidak banyak instruksi, terlalu banyak meskipun di SD, tapi kita sudah lakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian bagaimana respon murid terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan? Alhamdulillah untuk pembelajaran yang saya lakukan, murid lebih senang dan lebih diberikan tanggung jawab. Ternyata hal itu yang membuat karakter kita dalam pembelajaran lebih terlihat. Oke, nah sekarang perasaan Bapak nih sudah melaksanakan aksi nyata mulai dari aksi nyata 1 sampai 3 ya. Nah, apa perasaannya? Sampai nanti besok yang keempat kan ya? Ya. Oke. Alhamdulillah dari mulai membuat aksi nyata dari pertama, kedua, dan ketiga, saya lebih bersemangat terutama dalam berbicara. Pak Haji. Udah dong. Di sini dong. Di sini. Tidak bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Ibu anu tos dilengkap di acara acara prakarsa perubahan Bapak dan teman Bapak Pak Riki ini rencananya akan mempresentasikan mengenai prakarsa perubahan dan nanti akan menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah visi mulai dari konsep atap dan baja ya. Kemudian juga akan menjelaskan mengenai kalimat rumpang. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan membuat kalimat rumpang dan melanjutkannya dan nanti menjadi visi diri Bapak Ibu. Nah, tujuan di sini adalah karena Bapak kepala sekolahnya adalah instruktur, gitu kan. Jadi nggak mungkin nih visinya itu visi yang biasa aja gitu ya. Nah, bentuk visinya kan sudah luar biasa. Nah, tujuan Pak Riki ini bukan mau mengganti visi yang sudah ada atau menjadikan Bapak kepala sekolah, bukan ya. Tetapi ini ingin bersama-sama berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu agar nanti Bapak Ibu juga bisa membuat visi diri untuk mewujudkan visi sekolah ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah untuk angkatan 11 nanti ya pendampingannya itu banyak sekali PP ya, dari GP gitu ya. Yang saya aja anggap saya adalah PP angkatan 7 Bapak Ibu. Jadi ini tuh adalah PP kedua kalinya gitu ya. Dan di PP angkatan 7 ini alhamdulillah dari 6 CDP saya 4 menjadi PP di angkatan 11 gitu ya. Termasuk bulan juga ya kalau tidak salah jadi PP juga. Banyak ya. Dan mudah-mudahan CGP ini tambah banyak dan mudah-mudahan dibuka lagi nanti Bapak Ibu bisa ikut Bu. Kenapa? Karena ikutan CGP mah sebetulnya mah yang pertama bahagia, yang kedua nambah ilmu, yang kedua nambah hartos. Kumagi ya, setiap pulang lokal karya itu ada insentif yang diberikan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau melanjutkan kuliah S2, S3, nah itu bisa menggunakan beasiswa BPI, beasiswa pendidikan Indonesia. Nah BPI ini sama dengan LPDP tapi khusus guru dan dosen. Syaratnya yang pertama punya NUPTK, yang kedua punya sertifikat guru penggerak Bu. Nah seperti itu. Untuk PNS bisa, PNS kan bisa dua ya, bisa BU, bisa LPDP, bisa BPI ya. Jadi silahkan Bapak Ibu semakin tinggi kuliahnya nanti akan semakin tinggi juga investasinya ya.
seperti itu. Karena saat ini juga saya sedang melanjutkan S3 Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Jabar Future Scholarship. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak lulusan SMA mau ke perguruan tinggi warga Jawa Barat, silahkan daftar JFLS. Saya juga kemarin lulus sebagai pemeriksa berkas untuk beasiswa JFLS Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan daftar, dapatnya 50 juta. Kalau untuk S1 mah insya Allah ada cashbacknya ya. Jadi tidak akan habis semua, tapi ada kelebihannya. Nah, itu JFLS itu beasiswa untuk warga Jabar, baik di negeri maupun di swasta. Tapi yang ada di Jawa Barat termasuk Unisba masuk, kemudian IKIP Siliwangi juga masuk, gitu ya. Nah, syaratnya adalah daftar dulu nih KTP-nya sama kakaknya, jadi daftar akun, gitu ya. Seperti kita daftar email. Nah, nanti ada tanggal 22 Juni kalau tidak salah ada upload berkas seperti itu, karena menunggu pengumuman UTBK ya gitu. Jadi nanti silakan kalau ibu-ibu yang punya saudara gitu, yang mau kuliah silahkan. Yang kedua, bagi bapak ibu juga yang punya saudara perempuan yang mau dapat beasiswa di SMK Darut Tauhid. Jadi kami di Darut Tauhid itu membuka beasiswa untuk 20 santri akhwat, tapi ya itu 20, barangkali ada yang berminat mangga, nanti tinggal japri ya, seperti itu. Karena saya saat ini komesnya di SMA Darut Tauhid, alhamdulillah baru 10 tahun. Kalau bapak ibu sudah lama ya, kalau saya baru 10 tahun. Nah, insya Allah nanti kalau ada yang bisa dibantu, apalagi kalau bapak ibu mau berkaitan dengan beasiswa, insya Allah saya bantu, gitu ya. Asalkan bapak ibunya mau. Yang kedua, izin pimpinan, gitu ya. Mudah-mudahan dengan bapak ibu nanti melanjutkan kuliah lagi, nanti akan banyak model-model pembelajaran yang lebih inovatif lagi bapak ibu. Yang kedua, akan menambah invasinya, gitu ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini insya Allah saya sebagai moderator akan menjembatani CGP saya, Pak Riki, yang akan menjelaskan tentang prakarsa perubahan. Nah, nanti Pak Riki akan memandu ya kegiatan ini. Kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya silakan kepada Pak Riki untuk memulai. Baik, terima kasih Mbak Sate, Pak Yogi, dan Pak Hari dari KCB atas kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, sebelum kita mulai diskusi, ada baiknya kita memulai kegiatan, terutama tentang materi hari ini, yaitu tentang visi guru penggerak. Mungkin ada beberapa hal bahwa visi guru penggerak ini dilatar belakangi oleh dari kegiatan filosofi Niaga Dewantara, bahwa dalam sebagai guru penggerak kita harus menjadi pendamping, pendorong, dan menjadi panutan di dalam sekolah maupun terhadap siswa. Untuk materi hari ini kita tentang visi guru penggerak. Yang pertama, guru penggerak ingin sedikit memberi gambaran, dan ternyata memang si guru penggerak ini sudah oke. Nah, ini maksudnya prakarsa perubahan itu, definisinya bahwa prakarsa perubahan itu adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Nah, di dalam sekolah ini memang harus punya visi, terutama visi sekolah, yang mungkin di harapan Mekar sudah ada visi sekolahnya. Dan tujuan dari prakarsa perubahan ini adalah mengidentifikasi masalah serta peluang-peluang yang memerlukan perubahan. Kira-kiranya di sini kita di harapan Mekar apa yang harus kita perbaiki, ataupun apa yang harus kita pertahankan terhadap sekolah yang
sudah baik misalkan potensinya. Nah ini potensinya ini kita memulai dari metode praktisi perubahan itu adalah ada istilah atap itu A-nya awal atau aset. Jadi apa saja potensi yang ada di sini, misalkan sekolahnya bersih, nyaman, kelasnya rapi, guru-gurunya baik semua, itu adalah awal aset. Terus yang kedua T-nya adalah tantangan, di mana bahwa di dalam sekolah ini kita harus melihat tantangan apa saja dan tantangan apa saja yang harus dikembangkan di dalam sekolah ini. Misalkan dukungan sekolah dari dalam sama dukungan sekolah dari luar. Contohnya misalkan kolaborasi dengan pihak orang tua siswa dan pihak luarnya ya. Ini tantangannya. Selain itu juga untuk tujuan dalam mewujudkan harapan tujuan di sekolah. Itu tantangannya kita apa? Nah nanti ada aksi, hanya yang ketiga ada aksi, bagian yang menceritakan aksi atau kontribusi individu pendidik. Bahwa di dalam aksi ini diharapkan para pendidik maupun guru dapat mengaktualisasi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu P itu adalah pelajaran atau perubahan. Jadi terhadap perubahan pendidikan di guru penggerak itu memang merubah paradigma pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran kita ini memang harus berpusat pada siswa, pada murid, bersifat menyenangkan, dan istilahnya untuk menggali bakat dan minat siswa di sekolah. Dan yang kedua, kita ada selain atap, kita ada kalau disebutnya kampas kerja, ya ini kita bukan kampas kerja itu singkatan, ya. Kerja itu B-nya buat pertanyaan utama. Misalkan pertanyaan utamanya dibuat untuk menentukan kekuatan aset potensi SD Harapan Mekar secara keseluruhan. Terus selain itu juga kita harus ambil pelajaran apa yang harus kita lakukan dalam pelajaran ini, misalkan terhadap siswa, terhadap pembelajaran yang harus kita berubah melalui kurikulum Merdeka, yang terus ada istilahnya pelajaran budaya positif, ya, disiplin positif, itu yang harus kita terapkan pada siswa kita. Yang selanjutnya adalah G-nya itu adalah gali mimpi, GLIM. Jadi siswa selain mempunyai mimpi, diharapkan mempunyai narasi prakarya perubahan, membuat bayangan dan gambaran masa depan dalam hal kegiatan positif. Tindakan dalam hal ini memaknai bahwa untuk menggali mimpi ini kita harus digapai secara bersama-sama dengan seluruh aspek dari sekolah, guru maupun pihak dari luar sekolah. Yang keempatnya itu ada J itu jabatan rencana. Desain, kita harus menggambarkan, mendesain program atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam proses pencapaian dari mulai hal-hal kecil, pembiasaan-pembiasaan, dari mulai perubahan perilaku, mungkin itu bisa dilakukan. Yang terakhirnya kita ada A terakhir itu adalah atur atau eksekusi, memberikan delivery. Jadi penyampaian bahwa contoh pembiasaan kita di sini memang sudah dilaksanakan, seperti dari Senin upacara bendera, kedua hari Selasa ada baca bareng adik. Oh ini enggak, bukan ini enggak. Oh ini nih, maaf, nggak jelas ya? Ya, dikain mata saya yang nggak jelas. Saya nggak balik ke mata. Iya, benar. Maaf. Oh iya. Ya, jadi untuk eksekusi ini memang kita sudah melakukan hal kecil pembiasaan, contohnya di Senin upacara bendera, Selasa baca bareng adik, 3 budaya Sunda, bisa bahasa Sunda. Oh Senin English Day, Selasanya baca bareng adik, 3 budaya Sunda, terus Kamis baca bareng adik lagi, terus Jumat ada sholat duha dan
Jumat Berkah yang hari Sabtunya kita memanfaatkan aktivitas ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat. Mungkin itu dari 4 babnya yang saya sampaikan. Selanjutnya ada tujuan semua itu memang isinya harus merujuk pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Yang keduanya berkebinekaan global. Yang ketiganya mandiri. Keempatnya bergotong royong. Ya. Apa lagi? Inovatif. Kreatif dan inovatif. Nah itu kreatif ya. Dan yang kelimanya maaf di bawah itu kreatif. Menurut itu hal-hal seperti ini yang pembelajaran kita memang tujuannya adalah ke sini profil pelajar Pancasila untuk kurikulum mereka. Nah, nilai-nilai yang visi yang saya buat semoga bisa sesuai dengan aturan sekolah ini. Yang pertama adalah kemandirian, membangun murid yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang kedua, kolaborasi adalah menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong antara murid, guru, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Yang ketiga, kebinekaan, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang keempat, berkeberpihakan pada murid, menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran dan memastikan setiap murid mendapatkan kesempatan belajar yang optimal. Dan yang terakhir adalah pengembangan diri, mendorong guru dan murid untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensinya. Oke. Tujuan visi yang dibuat bahwa ini akan mewujudkan pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid, menerapkan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap murid. Kedua, penguatan karakter, menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur kepada murid melalui berbagai kegiatan, pembelajaran, dan pembinaan. Yang keempatnya, peningkatan kompetensi guru, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kepemimpinan mereka. Yang selanjutnya, pengembangan budaya sekolah yang positif, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi murid dan guru untuk berkembang. Selanjutnya ada kolaborasi dengan berbagai pihak, bekerja sama dengan orang tua, komunitas, dan pemerintahan, dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, ada tugas yang kita bersama-sama dalam merumuskan kalimat rumpang. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan, nanti saya sudah buat, namun sedikit nanti kita saling koreksi atau saling berbukan. Tugas kita merumuskan kalimat rumpang di bawah ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa misalnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa misalnya. Ya. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di titik nanti kita akan seperti apa. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Pak ini ingin apa? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya sekolah harus maju, harus berkembang. Gitu. Ini salah satu pertanyaan rumpang yang akan kita bahas nanti bersama-sama. Nah, ini jawaban yang saya coba, bahwa jawaban kalimat rumpangnya bahwa untuk tadi pertanyaan pertama, saya memimpikan murid yang sehat, berprestasi, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya memimpikan murid yang sehat. Kenapa harus sehat? Kalau tidak sehat, tidak bisa belajar, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berkomunikasi. Ya. Berprestasi jelas sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi beriman dan bertakwa, kebinekaan global, ya, kreatif, itu. Semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi dan dapat bersaing di masa depan dan bisa beraktivitas dengan masyarakat. Yang kedua, bahwa kalimat rumpang kedua, jawaban saya yang saya coba adalah saya percaya bahwa peserta didik adalah manusia yang memiliki kemampuan dan bisa kita kembangkan menjadi pribadi-pribadi yang mampu hidup sesuai kodrat alamnya. Itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Utara ya. Yang ketiga, di sekolah kami berusaha mengutamakan peserta didik dan seluruh usaha yang dilakukan hanya untuk mengembangkan
potensi dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, murid di sekolah. Saya sadar bahwa betul siswa di sekolah mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal dan pengajaran yang layak sehingga muncul kemampuan yang mereka miliki dan bermanfaat di masa depan. Yang selanjutnya adalah kami, saya, kepala sekolah dan guru-guru di sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing siswa dan murid agar dapat mencapai kebahagiaan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang terakhir, saya dan warga sekolah bahwa peserta didik adalah insan yang sudah memiliki kemampuan dasar yang berbeda sehingga kami dan warga sekolah dapat memfasilitasi kemampuan peserta didik dan sesuai dengan program sekolah. Nah, untuk misi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang inovatif, sehat, berprestasi dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini selanjutnya bahwa tujuannya ya visi guru penggerak ini yang saya buat bahwa menemukan sikap berani bertanggung jawab terhadap siswa itu sendiri. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dan disiplin positif melalui keyakinan kelas yang disepakati bersama, melalui keyakinan kelas yang disepakati oleh sekolah. Ya. Yang ketiga, mengajarkan dan melatih siswa dalam mengontrol sikap emosinya dalam menghadapi masalah dan berprestasi sesuai bakatnya. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam berbuat hal positif. Jadi semua hal ini memang harus didasari bahwa kebutuhannya adalah keinginan sendiri ya, dari siswa. Yang selanjutnya saya sandingkan dengan visi sekolah SD Harapan Mekar, terwujudnya peserta didik yang sehat, berprestasi dan berprestasi. Mungkin perbedaannya hanya inovatif. Itu aja. Dan misi program sekolah adalah mewujudkan peserta didik sehat jasmani dan rohani. Kalau misi program sekolah SD Harapan Mekar. Yang keduanya mewujudkan lingkungan yang unggul dalam prestasi baik akademik maupun non akademik. Yang ketiga, menumbuh kembangkan peserta didik sesuai kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempatnya, membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis dan mandiri. Itu merupakan misi program sekolah. Dan selanjutnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk diskusi ini. Untuk kalimat-kalimat perumpam mungkin akan disampaikan. Cuma aja ya. Baik, itu Bapak Ibu untuk visi guru penggerak. Kemudian besok kita ada materi tambahan yaitu budaya positif yang nyata yang belum saya laksanakan. Mungkin besok berkumpul lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling juga kami. Ya. Bapak Ibu, untuk yang kalimat penumpang mungkin kita bahas satu yaitu kita menunjukkan murid yang seperti apa, mungkin mengambil dari tiga. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah apa, itu ada ya situ. Dan jika ada pendapat untuk disampaikan.
Dari kalimat rumpang ini kita buat isinya Bapak Ibu. Coba. Apa misalkan? Tidak, isinya apa? Kalau kebetulan saya tadi visi saya adalah menunjukkan siswa yang sehat karena dasarnya ada pemancing, saya guru olahraga, pasti aktivitas kesehatan harus diprioritaskan supaya bisa menjalankan aktivitas pembelajaran setiap hari. Bu. Boleh. Ya, boleh. Oh. Boleh Bu disampaikan Mbak Bulan. Apa kalimat penutup yang saya buat tentang cita-cita sebagai saya. Jadi saya memimpikan murid-murid yang beriman ya, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif ya. Kemudian saya percaya bahwa murid itu adalah istimewa. Murid itu unik, setiap murid itu berbeda dengan potensi yang dimilikinya. Di sekolah kita mengutamakan ini kebutuhan daripada murid tersebut, jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap murid. Nah, murid di sekolah kita ini sadar betul ya bahwa sekolah ini adalah tempat untuk belajar ya, menggali potensi yang ada pada dirinya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk memfasilitasi murid dalam mengembangkan karakter juga potensi yang dimiliki oleh murid. Nah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ya, sehingga saya memiliki visi mewujudkan murid yang berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Masya Allah. Atau nomor Bulan. Silakan. Makanya Selesai. Bu ya. Ini sudah, tapi isinya belum selesai. Ya, visinya belum selesai.
Ada? Tidak? Ini calon kita itu angkatan 10 Bu Sri angkatan iya belanja sampai saya oh gitu ya pas benar sekolah ini teman-teman KBB atau mana sih Ini perbatasan. ini sekolah Tapi lamun anu cimi jadi desa. biasa nanti Kita saya ada cimi donasi. ya masih radiusnya masih Oh. Ayo guru. Halo. Ya. Siap. Bu Andi, mangga. Sabari ngopi Bu, jadi biar terinspirasi. Jadi ada yang pemasukan. Tos masuk berapa tapi inspirasi belum masuk. Mangga pemirsa di rawasan mereka. Tos ya. Pak Adi di mangga. Kali penumpang yang saya coba isi di sini, kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dan menjadi guru terbaik. Di sekolah kita mengutamakan etika dan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik serta mengembangkan segala potensi pada anak sesuai dengan kebutuhannya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Dan visinya mewujudkan peserta didik yang mandiri, yang berkarakter dan mandiri. Singkat, padat, Dan jelas. Kelas. Aku mohon Pak Andi. Yang selanjutnya mangga. Bu. Bapak Iman. Lima, ayo. Cabian ya. Siap, Pak Iman. Mudah-mudahan Bapak. Koleksi. Yang pertama kita mendidikan murid-murid yang sehat, aktif dan berkarakter. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Di sekolah kita mengutamakan gotong royong untuk mencapai suatu tujuan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjunjung nilai-nilai agama adalah hal yang penting. Kemudian kita warga di sekolah yakin untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian kita dan warga di sekolah paham bahwa kebinekaan adalah hal yang memperkuat persatuan. Visinya sikap aktif dan berkarakter dalam kebinekaan. Bapak dia nanti suka. Pondok. Mangga. Penuh Pak Iman. Nyobiannya. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, sehat dan bahagia. Kita percaya bahwa murid adalah semangat guru di sekolah karena murid itu bermacam-macam karakternya. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menarik. Murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa pendidikan itu nomor 1. Kita warga di sekolah ini yakin untuk adanya perubahan yang membuat warga sekolah menjadi lebih baik lagi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ada aturan yang ada di sekolah. Jadi visinya menjadikan siswa yang berkarakter dan baik. Luar biasa. Lagi sudah.
ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, ternyata luar biasa ya. Guru-guru di sini ternyata sudah bisa membuat visi dalam waktu singkat, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa melanjutkan lagi. Nah, kenapa sih visi ini penting Bapak Ibu? Karena supaya roda sekolah ini berjalan dengan baik ya. Kalau Bapak Kepala Sekolah tidak ditopang oleh Bapak Ibu, sekolah ini hanya tinggal nama. Banyak sekolah-sekolah yang tadinya sekolah bagus, tapi kita tidak bersinergi dan berkolaborasi, akhirnya mati suri, bahkan mati gitu ya. Walaupun sekolahnya bagus, tadi karena tidak bersinergi. Nah, tujuan dari Prakarya Perubahan ini harapannya adalah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersinergi gitu ya. Dan ternyata luar biasa gitu ya. Kalimat pemantik, kalimat rumpang ini membuat Bapak dan Ibu membuat visi yang luar biasa gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau mengajukan beasiswa tuh harus membuat esai minimal 500 kata Bu. Jadi dari sekarang dibiasakan gitu ya. Nah, untuk menulis seperti itu ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatannya setelah ini sudah usai ya untuk Prakarsa Perubahan. Karena di sini mah mungkin tidak ada koreksi visi ya, karena bapaknya kayaknya visinya sudah mengarah ke visi guru penggerak, untuk bahkan sekolah penggerak mungkin seperti itu ya. Sudah Pak? Sudah didaftarkan. Oh, sudah didaftarkan Bu, kita doakan. Karena kalau sudah didaftarkan dan sudah dapat ya, nanti kalau dapat itu Bu, bos sekolah penggerak tambahan 100 juta. Nah, dulu kalau udah ada itu setiap 3 bulan itu panen karya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sampai Darul Tauhid itu dapat jadi sekolah penggerak gitu ya. Nah, kelebihannya adalah yang pertama adalah dapat bantuan. Jadi ada bos khusus ya untuk panen karya. Nah, jadi Bapak Ibu kan kalau di SMA ada mudah nih panen karya teh. Itu kan lebih enak dibanding di SMA, dibanding pamegat unggul. Amun di dia makan campur jadi resep gitu deh, ditinggalin teh. Ayo di gua perlu ketinggalan teh ibu guruna sama bapak guruna unggul gitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang saat ini sudah jadi PP, sudah calon CGP, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum jangan lupa daftar dan saling membantu ya. Pampangnya mah dalam esainya Bu. Jadi yang sering kali gagal itu dalam esai. Kenapa gagal? Terlalu formal. Nah, di esai itu sebetulnya lebih ke praktis. Pengalaman kita mulai dari kepanitiaan. Nah, kita tuh sebagai apa? Kalau ada masalah, solusinya bagaimana? Terus ceritakan tuh jangan yang 3 tahun yang lalu. Ceritakan tuh yang sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, harus up to date. Nah, nanti pas wawancara tuh jelaskan. Kadang-kadang wawancaranya tuh menjebak. Ibu sudah melakukan ini ya? Oh iya, padahal itu, gitu kan. Itu sebetulnya menjebak gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang mah tidak ada batasan CGP usia ya. Jadi semua walaupun pada pensiun biasa keneh gitu ya. Seperti itu. Bahkan bagi Bapak Ibu yang belum yang belum PPG, nanti mah ada PPG jalur PMM, yaitu dengan mengikuti membagikan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu yang di sini mah wajib PMM itu dibuka, kemudian dikerjakan, kemudian berbagi Bu. Jadi orang kedah seueur grupna. Nah, supaya nanti ke setiap grupnya tolong umpan baliknya ya sore gitu ya, atau sore. Dan nanti umpan baliknya di screenshot, diupload lagi. Nah, terus jadi nanti sertifikat 32 JP. Jadi ya tergantung ininya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kan karena di sini sudah di negeri lebih enak, jadi pas gitu kan. Kinerjanya dibandingkan dengan di Darul Tauhid mah supaya bos guru penggeraknya cair sama serdiknya, maka harus mengikuti juga. Gitu. Cuman memang kalau seperti di swasta kita sebutnya bos dana hibah, tapi tetap laporannya Mas Sami gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Wulan juga ketika nanti angkatan 11 sama ya akan seperti ini, datang ke sekolah silaturahmi selama 6 bulan Bu. Makanya ayo gini ya. Nah, itu nanti jangan
ditanya Bu sama soalnya mas saya mah pelupa gitu ya, umurnya masih muda tapi lupa aja Bu gitu ya. Makanya sering diingatkan kalau ada butuh apa-apa silahkan nanti berbagi dengan Pak Diki dengan saya gitu ya. Dan Pak Diki juga saya dorong untuk jadi PP kayak Ibu Ulay, karena kalau jadi PP yang pertama tambah bersyukur, yang kedua tambah rezeki, yang ketiga tambah relasi. Nah setelah ceritain jodoh nambah jodoh. Ini ya Pakai doi pakai kan boy ya, asal dapat izin istri ya. ditolak dulu. Lagi sudah tidak akan diterima. Suami saya. Ya jangan suami saya. Jadi para suami kita dan kita Bu tidak akan minta izin tapi mau minta maaf. Karena kalau minta izin kan nggak diizinin sebenarnya. Tapi insya Allah tidak akan ya. Kalau apa? Insya Allah Bapak Ibu istri dan suaminya juga soleh dan solehah dan insya Allah tidak akan berdua ya Pak. Ya, karena alhamdulillah satu jadi satu aja cukup. Seperti itu. Baik, barangkali ada yang mau didiskusikan. Apakah visi sekolah ini barangkali mau diusulkan misalnya tuh di 4 tahun ke depan? Nah itu juga boleh Bu. Jadi sebetulnya mah visi sekolah itu kalau di Darul Tauhid itu per 2 tahun itu direvisi kembali gitu ya. Kenapa? Karena melihat tuntutan zaman. Tapi kalau misalnya visinya sudah bagus ya tidak usah gitu. Apalagi kemarin mah yang SD Ciwaruga 1 gitu ya, itu mah si visinya itu tidak pernah berubah gitu kan. Nah makanya kemarin diusulkan. Nah kalau ini mah enggak, Bapak Ibu apakah mau mengusulkan Bapak untuk sekolah gitu kan, nanti dicatatkan kemudian didiskusikan. Karena visi di sekolah itu bukan milik Bapak Kepala Sekolah tapi milik kita bersama gitu ya. Di Darul Tauhid juga ketika membuat visi yang baru kemarin 2020, nah itu kita mengundang komite, mengundang para pengusaha yang ada di lingkungan, kemudian mengundang juga sesepuh yang ada di yayasan gitu kan. Nah kemudian nanti kemudian kita berembuk gitu kan, visinya mau apa gitu. Kalau memang perlu diperbaiki. Jadi sebetulnya mah ini mah simulasi karena CGP itu adalah calon kepala sekolah dan calon pengawas gitu ya. Karena memang khususnya di KBB itu masih banyak sekolah yang kepala sekolahnya tuh berganda bahkan 3 gitu ya. Bahkan banyak PLT-nya gitu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang berminat silahkan mengikuti. Mudah-mudahan nanti setelah angkatan 12 kalau salah dibuka lagi Bu. Karena menurut saya PGP ini bagus gitu ya. Guru-guru yang tadinya gaptek jadi gagah berani, minimal Canva kan, Canva biasa, kemudian portofolio digital. Kurang kan biasa nama bila ada yang dokumenter di mana gitu ya, namanya di-scan simpan. Kalau ayah kenaikan pangkat, Pak kirim ya, saya tinggal upload. Karena sekarang sudah zaman upload gitu ya. Mudah-mudahan semakin ke depan sekolah kita semakin bagus, apalagi SD adalah tombaknya Bu. Kalau SD-nya itu guru-gurunya luar biasa inspiratif, nanti ke SMP ke SMA sampai perguruan tinggi itu kita hanya tinggal mengantarkan. Walaupun kuliah dikatakan tersier, dan beasiswanya banyak. Cuman masalahnya banyak dari anak-anak kita, ayo kuliah apa aku dari apa mencalon lagi terus kabumi jangan nggak dua Alphard walaupun Alphardnya ngeredit kemeng gitu kan. Nah, kalau bisa mah suruh kuliah karena sekarang mah kuliah tuh hanya butuh melalui keberanian dan kecerdasan. Asal anak kita bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan biasa dari sekarang. Jadi supaya nanti pas masuk ke perguruan tinggi kita paling pintar yang pertama kali masuk surga guru SD. Si guru TK. Kenapa? Karena yang mengantarkan, yang mewarnai anak-anak menjadi warnanya teh Bhinneka Tunggal Ika, atau misalnya teh bertauhid kan itu guru-guru SD gitu kan, guru TK, guru SD. Dan kita harus yakin benar Bu bahwa gaji kita walaupun sekarang gajinya sudah standar ya, alhamdulillah ya
sudah gajinya minimal 3 juta mah kan cukup ya, nanti tambahin dari yang lain gitu kan. Alhamdulillah sekarang yang P3K, yang PNS itu sudah gajinya kalau menurut saya mah sudah lebih standar dibandingkan gaji honorer gitu ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur, karena kalau kata Haji mah yang penting itu bukan gajinya, tapi rezeki yang Allah berikan. Ayo rezeki yang Allah berikan ya punya. Gajinya tuh 3 juta, anaknya 10, tapi gini makan gitu kan. Nah berarti kan yang namanya rezeki itu bukan ditentukan oleh stok gaji gitu ya, tetapi dari rezeki yang Allah berikan. Dan setiap anak yang kita lahirkan kayak rezekinya. Wah itu kumaha kuliah semakin mahal, UKT 6 juta. Udah waktu kuliah mah doakin mudah-mudahan beasiswa. Jadi bapak teh alhamdulillah gitu kan. Jangan takut karena memang ada rezekinya. Yang penting mah kita hantarkan anak kita, jaga anak kita supaya tidak kena pergaulan bebas, geng motor gitu kan. Anak-anak kita juga dijaga. Kata Imam Ghazali mah yang pertama kali masuk surga itu adalah ulama. Ulama mana di bahasa Indonesia kita ustaz, guru gitu kan. Nah guru itu siapa kita? Nah makanya kita sebagai guru itu kena bangga ulah. Kamu pekerjaannya apa? Guru, gaji nanti sekali. Nah bokong kan? Padahal gaji nanti tahun sadik kenge, inflasi kenge, ngambil pak. Terus saya kalau anu pas pemeriksaan kenge ini banyak, gitu kan? Lalu dihitung-hitung udah 8 juta, nganu tinggal gaji pokok langsung 2 juta aja mah. Tapi cicilannya Pajero, dia tuh bakal cukup, gitu kan ya? Cicilannya teh Shopee Pay, unggal bulan 5 juta gitu kan? Lombokan, gitu ya. Makanya sebetulnya mah Bapak Ibu untuk saat ini mah tahun 2024 sudah standar. Nah P3K itu adalah tujuannya untuk menyetarakan gaji antara PNS dan P3K. Kunaon ada P3K Bu? Karena kalau sudah diangkat PNS, hoyong ada di kota. Padahal kan aturan nama 10 tahun di daerah yang dituju kan. Dia mah kayak 2 tahun ini gelisah bujur yang pindah Pak. Sudah naik kepala dinas kenalan. Ayah kan kepala dinas 10 juta OTT di PHK gitu ya. Udah syukuri gitu ya. Ada di sini syukuri. Kinerjanya yang bagus kita naik Bu, ikutan kayak bapak kepala sekolah jadi pasir, jadi instruktur. Itu tuh kalau jadi pasir dan instruktur kan double. Instruktur per pertemuannya saja 100.000. Pasir ketang. Nah kalau instruktur 150.000 Bu. Makanya harus bermimpi ke sana. Ayo Pak. Gitu ya. Ayah saya mah karena guru ekonomi, jadi mau motivasi duit. Gitu ya, karena guru ekonomi mengajarkan kesejahteraan. Iya, jangan gini Pak, gini. Iya, jangan salah gini Pak. Kayak gitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak, mohon maaf kalau ada kata-kata yang boleh berkurang dari saya. Saya mah sangat senang sekali berbagi ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ada tidak? Mau ada tambahan visi enggak? Diajukan ke Bapak Kersen? Dan Imam tidak akan berhubungan dengan gaji pokok atau pemotongan gaji. Tapi kemarin juga sudah ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah mendukung Bu. Nah jadi kalau Bapak Ibu sarannya mah Pak Diki dan teman-teman ayo bangun komunitas yang ada di sekolah, buat PMN, kemudian berbagi Bu. Jadi dia berbagi, ayo kita kira-kira naon, koleksinya apa, enggak. Gitu. Sehingga nanti nambah banyak gitu ya, aksi nyatanya. Itu ayam godis, Mana Pak? Ada Bu yang mau didiskusikan? Cukup ya. Nah kalau sudah cukup, jadi sebagai tanda syukur Bu, itu kena Imam. Jadi konsumsi itu jadi solusi Bu kalau dijalur-jalurin. Aduh punten ya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena Pak Yogi mah ya udah nanti udah istri Bu, jadi sopan nguasain, jadi
capek kami. Kampung kuda sama nama karang nyarios Pak. Ku nenek di Jawa mah di seueuhan. Tapi jadi teureun gitu. Jadi hapunten beli aya kata-kata kurang berkenan, hatur nuhun kana waktosna. Hapunten beli aya kalapatan boh ti abdi salaku PP atau napi ti pariki salaku TGP sanes pada menggurui tapi ibu berbagi praktik baik ya. Alhamdulillah hari cakapan kita tutup dengan ucapan segala alhamdulillah alamin istighfar 3 kali astagfirullahaladzim Waktu nabi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun ibu waktosna mangga diteraskeun deui. Abdi balik nunjuk diri sareng Pak Riki ngajengkeun kelas. Hatur nuhun salam. Ya. Boleh? Ayo Bu, boleh Mas. Jadi kalau yang di rumah saya namanya BPI Bu. Beasiswa pendidikan yang sama sampai sareng LPDP. Jadi biaya hidupnya ditanggung. Kemudian dikasih biaya penelitian. Terus biaya kontrak. Jadi lamun tinggal sama mertua teh mah kontraknya. Tapi kalau tugas belajar saya dikira mau tadi Bisa jalan di mana? mending dugdag dugdag tapi silaturahmi jadi dosen ngomongkan jadwalnya pas kuliah mah kan 2 dinten Bu. Ya. Itu di mana? Nah saya kemarin dia sareng urang SIG Supados Pas pisan uangnya. PTI. Tapi sudah ada sertifikat belum? Guru penggerak. Udah. Tinggal daftar, sudah minggu di rekam apa? Terus yang Widi, ibu PNS atau non PNS? Nah PNS mana ada kalian tapi jadi nanti ada KPKD dulu. Ya itu ya, berarti pasti saya bingung bedanya. Kecuali izin bapak hukum, sudah bedanya kan. Tapi bukan tugas belajar. Kalau tugas belajar mah kita nggak ngajar. Ini mah kita tetap ngajar sudah update. Kuliah ulang, ngajar. Nambah waktu ulang kuliah kan selesai. Berarti itu mah tidak mengganggu sertif berarti tidak begitu. Tapi bisa kayak gitu maksudnya enggak tugas belajar itu biasa. Di BKN kan tidak dia. Ya kan sama bapak. Sebetulnya kunci nama di bapak sih. Tapi kan maksudnya kalau sudah terdaftar sekolah berarti tidak ada laporan ke sana gitu. Enggak. Jadi kepala sekolah itu kena laporan. Nah di laporannya apa ini nanti nah tapi tinggal ieu ibu ngambil di mana kuliah terus sabaraha hari kuliah nah coba bener-benernya. Jadi ibu sebelum kuliahnya kena suspend lah. Biasanya di mana gitu? Badai Ah, itu mah bebas. ikut sebelumnya biasa. Namun ikut sebelumnya biasa. Umum BPI mah. Itu. Nah, tapi memang kada sumpah heula urang mah. Misalnya kuliahnya sangat indah. Pakai anu jam urang naon? Jam urang ngaulang, jam urang kuliah. Dan itu jadi ibu biasa narik K1 misalnya teh. Tapi di hari yang lain dipadahkan. Kan inti nama jangan ada komplain Bu. Iya. Ya memang dari seminggu kan memang ada jadwal. Jadi ada 2 hari biasanya mah. Sebetulnya kalau yang sekolah pegawai kamu kajian dia. namun itu mah biasanya saya dibaca cair lebar saya ambil itu. Jadi mana cair bikin ke bapak. Tapi dengan syarat tugas-tugasnya tetap kita kerjakan. Iya. Nah cuman kalau seperti itu ibu harus bersahabat dengan seperti yang lain. Saya belajar tugasnya orang aja salah pandai kena bobo. Karena juga nggak tahu setengah 2. Jadi batur bobo dan juga bersahabat dengan kuat. Terus kita berlatih dengan AI karena
cepet kan. maksudnya lulus Sebetulnya kalau kamu S2 mah simpel cuma kami olahraga cuma 3 semester kan. Tapi kalau bisa mah ini ilmu. Namun ini ilmu kan tinggal nama variabel pengulangannya. Tapi lo kurang buat di awal mah kita bisa lulus. Bahkan ibu mah biasa 2 BPI atau BU. Bisa tapi mending BPI. Beasiswa bulan tinggi. Sama seperti LPDP seperti BPI, cuman jenisnya aja. Nah kalau ibu mah dia pada setiasa karena PNS, kecuali non PNS boleh. Jadi kalau yang PNS mah diharamkan, soalnya sudah dapat cuma dari dinas. Jadi lamun itu mau lulus gitu bu lepas misalnya ke BPI atau nanti apa LPD. Nanti ayo nama bahasa Inggris mah dah kunci aja bahasa Inggris bu. IPK minimal 3, bahasa Inggris minimal 400